40 hakim menyatakan ini slot iklan, bukan investasi bodong yang seperti Pak Farhad sering-sering bilang investasi bodong. Di mana ini semua bukti-bukti transfernya, yang aslinya ada bukti transfernya, ada bukti setornya, ini keseluruhannya ada komplit senilai 55 miliar, bukan 30 miliar. Udah 5 tahun tiap hari mereka, udah dilaporin polisi. Ya, kita nggak takut sama UMKM itu. Direktur Perusahaan Mimiles Kamal Taracan Mirchandani alias Sanjay untuk kedua kalinya buka suara terkait dana member UMKM senilai 55 miliar yang sampai saat ini disebut-sebut belum dikembalikan oleh mantan kuasa hukumnya yakni Elsa Sharif. Dalam kisruh dana member UMKM tersebut, nama Farhad Abbas juga ikut terseret ke dalam pusaran kasus. Farhad dituding menerima aliran dana UMKM dari Elsa Sharif. Terseretnya nama Farhad Abbas dibenarkan oleh Sanjay dan koordinator member UMKM Andi Muhammad Rivaldi. Atas dasar itulah sejumlah member UMKM belum lama ini menggelar aksi demo di depan kantor Elsa Sharif dan Farhad Abbas. Menanggapi tudingan tersebut, Farhad menyerang balik Andi. Bahkan secara resmi, Farhad melaporkan Andi dan beberapa member UMKM dengan tuduhan pencemaran nama baik. Tidak itu saja, mantan suami Nia Daniati itu juga menuding dana member UMKM yang dikelola Sanjay merupakan investasi bodong. Lantas, apa kata Sanjay menanggapi tudingan Farhad Abbas tersebut? Untuk putusan pengadilan, putusan kasus saya, sekali lagi saya mau mengingatkan kepada Pak Farhad dan yang lain-lain pada masyarakat. Pertama adalah putusan dari pengadilan, putusan dari kejaksaan, putusan dari PKPU, keseluruhan 40 hakim menyatakan ini slot iklan, bukan investasi bodong yang seperti Pak Farhad sering-sering bilang investasi bodong. Di mana ini semua bukti-bukti transfernya, yang aslinya ada bukti transfernya, ada bukti setornya, ini keseluruhannya ada komplit senilai 55 miliar, bukan 30 miliar. Untuk lawyer fee, untuk titipan yang saya serahkan kepada Ibu Elsa dan Pak Widi. Sedikit saya harus kasih detailnya. Sekali lagi detail transferannya dan setorannya untuk mengcounter jawaban-jawaban yang mengcounter poin-poin yang di luar. Oke, sekali lagi yang saya pernah di video saya pertama, total yang saya udah serahkan, saya titipkan ke Ibu Elsa dan Pak Widi adalah 55 miliar. Dan dipotong dengan lawyer fee di dalam tahap penyidikan. Hanya di dalam penyidikan karena saya cabut waktu di dalam tahap penyidikan, hitungannya adalah 16 miliar. 4 kali ketemu, total 16 miliar. Saya terima, tidak masalah. Selisihnya adalah 39 miliar yang harus dikembalikan kepada saya. Biar Pak Farhad juga tahu itu angka bukan hanya 30 miliar yang dikatakan oleh Pak Farhad. Itu juga buat sebagai lawyer fee. Tapi 55 miliar ini detailnya adalah berikut. Di mana saya pernah transfer tanggal 26 Desember 2019 senilai pertama transferan itu senilai 10 miliar. Terus saya ada lagi transfer tanggal 26 Desember 2019 lagi itu senilai 9 miliar 800 juta.
Terus saya pernah ada lagi transfer tanggal 26 Desember 2019 itu senilai 5 miliar 50 juta. Saya ada lagi transfer setelah itu tanggal 26 Desember 2019 senilai 9 miliar 950 juta. Setelah itu saya ada transfer lagi tanggal 27 Desember 2019 senilai 200 juta. Terus saya ada lagi transfer tanggal 31 Desember 2019 senilai 10 miliar. Dan saya ada lagi transfer setelah itu tanggal 6 Januari 2020 itu senilai 3 miliar. Dan saya ada setoran senilai 9,9 miliar. Setoran cash waktu itu di tempat Ibu Elsa Sharif di kantornya di Menteng di Jakarta. Total setorannya 9,9 miliar. Jadi kalau dalam keseluruhan tersebut itu total kurang lebih 55 miliar. Di mana hitungannya Ibu Elsa, kop surat Ibu Elsa punya, hitungannya Ibu Elsa di dalam tahap penyidikan, hanya di tahap penyidikan itu total 16 miliar. Dan saya cabut pas setelah tahap penyidikan sebelum P21. Saya mohon kepada Ibu Elsa, saya mohon kepada Pak Widi, saya mohon kepada Pak Farhat. Saya tahu Anda tuh orangnya baik sekali. Ibu-ibu, bapak-bapak baik sekali. Sangat-sangat membantukan rakyat, sangat-sangat membantukan UKM Indonesia. Saya pun juga mau. Saya cuman hanya minta hak saya. Ibu, bapak-bapak, saya minta cuman hak saya untuk membantukan mereka. Otomatis dengan cara itu, otomatis ibu dan bapak-bapak yang juga lagi bantu mereka. Dan saya yakin ibu, bapak-bapak ada kebaikan, ada hati nurani di sini untuk bisa kembalikan 39 miliar ini untuk membantu mereka. Jadi saya harap segera bisa ditransfer, segera kita bisa bantu mereka. Di jenis membantunya dengan bisnisnya atau dengan kerjaannya atau apa, mereka bisa menumbuh masing-masing. Sekali lagi, hitungannya udah jelas, bukti-bukti sudah jelas, hitungan semua sudah jelas. Saya harap Bapak Ibu sebagai warga negara Indonesia, bantulah negara sendiri, bantulah kalangan sendiri. Saya minta tolong itu aja. Di sisi lain, member UMKM yang kebanyakan dari mereka ialah ibu-ibu dari berbagai kalangan tidak surut menagih dana UMKM kepada Farhat Abbas. Hingga aksi demo di depan kantor Farhat Abbas pun mereka lakukan. Menanggapi aksi UMKM tersebut, baik Farhat maupun Sanjay memberikan pandangan berbeda. Ya, Sanjay sendiri berharap dapat bertemu dengan Elsa Sharif, Vidi, dan Farhat untuk menyelesaikan polemik dana UMKM yang belum dikembalikan. Lantas seperti apa Farhat Abbas menanggapi kemunculan Sanjay yang kembali meminta dana UMKM segera dikembalikan? Kisruh dana member UMKM senilai 55 miliar semakin pelik dan sengit. Usai Farhat Abbas menempuh langkah hukum dengan melaporkan member UMKM termasuk Andi selaku koordinator. Sementara itu, kuasa hukum member UMKM Raidin Anom menekankan agar semua pihak yang terlibat untuk duduk bersama dan mencari solusi terbaik. Mengenai yang UMKM yang sekarang saat ini lagi demo dan lain-lain, ya saya pertama sangat kasihan ya. Saya sangat kasihan lihat mereka juga ya jadi
tidak ada penjelasan yang benar, di tengah-tengah tidak tahu harus buat apa ya gitu ya, di mana mereka juga perlu bantuan yang sekarang sampai dengan sekarang pun juga bantuannya tidak terrealisasi ya. Saya sangat sayang, saya lihat sendiri juga ya, saya lihat ada yang udah cukup berumur ya, saya lihat sendiri itu seperti kayak udah seperti kayak ibu saya sendiri tuh, saya lihatnya di mana mereka sendiri itu sampai nangis-nangis, sampai minta-minta, ya harusnya tidak perlu, tidak boleh begitu juga ya. Dan di mana saya harap sekali lagi tidak perlu sampai sejauh begitu ya, harus sampai minta-minta atau teriak-teriak ya, di mana bisa lebih percepat ya kepada Ibu Elsa ya untuk membantukan mereka. Itu adalah salah satunya dari sumber dana yang betul-betul dari saya punya sumber dana untuk membantu mereka, jadi tidak sampai perpanjang sampai demikian harus mereka nangis-nangis dan demo-demo tersebut gitu ya. Tiap hari demo nggak apa-apa, ya kan? Tiap hari demo nggak apa-apa, silahkan aja. Ini orang yang modal-modal nekat, kecuali dia titipin, ada nitip uang 100 juta Farhat, ada tanda terima. Dia nggak kenal saya nggak kenal mereka. Andi sudah jadi sutradaranya, sana. Lu top ya, tapi lu capek sampai tua, lu begitu-begitu terus. Saya harap segera kita bisa mau ketemu. Saya harap, saya sih pengen sekali ketemu mereka. Kapan saja, mau sehari 2 hari ini, saya harap kita bisa ketemu satu solusi, satu poin yang dimana kita bisa bantu yang UMKM Indonesia dan rakyat Indonesia itu. Segera saya pengen, kalau bisa saya pengen ketemu mereka. Kalau dia maling, pasti kan malingnya ditangkap. Kalau jasa lawyer kan punya honorarium. Terus uang apa ini UMKM ini gitu? Ya kalau cuma 5 orang berarti kan 50 juta kali 5 orang 250 juta. Ya bicara aja, jangan lu bicara 80 miliar, 100 miliar. Betul nggak? Kalau India menuntut, tuntut aja, selesai kan? Nanti kan diberi keterangan juga. Kan tidak mungkin, pasti ada kontrak, ada semua draft. Kalau jasa lawyer kan biasa. Ini kan banyak orang ditipu, termasuk Niati juga ketipu. Artis-artis banyak ya, Sanjay, di mana pertanggungjawabanmu terhadap beberapa orang artis, beberapa pejabat tinggi yang naruh uang situ dari 30-300 juta bahkan miliaran? Di mana pertanggungjawabanmu? Ya kan, mereka tuh tidak mungkin naruh uang kalau tidak ada perjanjian bahwa ini uang akan kembali. Udahlah, ini asli tipu-tipu kok. Hari itu pun kenapa kamu bebas ya, karena tidak maksimal. Baik jaksa penuntut umum menghadirkan saksi-saksi, tidak maksimal, kita tahu kok. Dan sekarang juga terhadap Kinta Mimiles masih ada juga penipuannya. Ada kerugian kurang lebih 290 miliar. Dan sudah dilaporkan juga, tinggal tunggu aja, nanti kan diproses kok. Saya ingin sekali bisa komunikasi ke Pak Farhat dan Pak Widi juga. Saya ingin sekali kontak mereka. Saya pernah kontak waktu itu sekali ke Pak Widi. Cuman nyatanya waktu itu Pak Widi tidak online sama sekali, tidak bisa dikomunikasikan waktu itu. Coba saya ingin kontak mereka. Kisruh dana member UMKM senilai 55 miliar semakin pelik dan sengit. Usai Farhat Abbas menempuh langkah hukum dengan melaporkan member UMKM termasuk Andi selaku koordinator. Sementara itu, kuasa hukum member UMKM Raidin Anom menekankan agar semua pihak yang terlibat untuk duduk bersama dan mencari solusi terbaik. Hanya dengan bertemu dan bicara dengan kejernihan pikiran dan kebersihan hati, polemik dana member UMKM dapat diselesaikan tanpa perlu harus saling melapor ke pihak berwenang, sebagaimana yang dilakukan Farhat Abbas yang sudah melaporkan member UMKM. Lalu, langkah apa yang akan ditempuh Raidin Anom untuk menghadapi Farhat Abbas yang kekeh melaporkan member UMKM ke Polres Jakarta Selatan? Dari kemarin tetap pada komitmennya bahwa setiap kita
mendampingi, mewakili, atau memberikan perlindungan hukum ya pada klien itu tetap apapun yang diinginkan klien itu tetap kita melakukan upaya-upaya dalam rangka tadi pembelaan dan seterusnya. Dan terkait itu semua saya tidak akan pernah mundur untuk melakukan pembelaan-pembelaan seperti itu. Jadi kantor hukum Regina Development Partner tetap komitmen ya, baik langkah-langkah yang bersifat tadi kekeluargaan, mencari kata sepakat untuk sepakat, maupun dalam rangka tadi langkah-langkah hukum pun tetap siap kita untuk menghadapi siapa saja. UMKM dulu, tanya dulu, itulah si Andi, ini bukan ada UMKM, kemudian ditipu sama India, kemudian uangnya di Elsa. Ini orang-orang yang dulu memang mau dapat mobil, mau dapat apa, yang dimana kontraknya itu cuman pembelian slot iklan, kan India ngomong begitu kan, slot iklan. Nah, harusnya sadar dong kalau ditipu. Jangan sudah sadar ditipu tapi pura-pura nggak ditipu. Ya kalau misalnya itu investasi udah di penjara, berikut lo juga di penjara kan sama-sama. Nah, tapi kalau mereka misalnya merasa itu adalah cara-cara mereka nggak benar, saya nggak mau hadapi dia. Saya sudah laporkan ke polisi kok. Ya, silakan aja, lapor aja dengan bukti-bukti kalian. Harusnya sadar diri ya. Kalau sudah dibodoh-bodohin, ditipu orang ya sadar gitu. Jangan lagi nggak berhenti pun, nggak ada kaitannya gitu. Nggak ada kaitannya. Dan kamu kan ngajak-ngajak orang tuh. Ya, jadi lu pikir ngajak orang uang di gue, enggak, orangnya. Lu yang mau dapat keuntungan pakai uang orang gitu. Kalau Andi itu mah hanya modal berani, minta izin ke polisi, minta mediasi damai. Di sini ngejek-ngejek gue aja nggak ada ketemu RT, gue minta tolong enggak, karena gue pikir ya RT tanya aja mana bukti, siapa yang melanggar hukum, sikat hukum yang sikat dia, bukan gue gitu. Kita ini semua sama-sama punya hak ya untuk mendampingi klien. Kita sama-sama punya profesi yang sama, tidak ada saling mengatakan siapa yang hebat ya. Kita semua kepentingan hukum di sini. Jadi jangan coba-coba main apa istilahnya untuk menggertak siapapun ya. Jadi jangan. Kalau saya bilang kami tim yang mendapatkan kuasa dari Andi Rivaldi ya, yang mewakili teman-teman UMKM, tetap melaksanakan profesi dan menjunjung tinggi daripada martabat ya dan kehormatan profesi kita. Dan kita tetap melakukan satu pendampingan, terus perlindungan hukum juga demi kepentingan hukum klien kami sampai kapanpun. Jadi tidak ada istilahnya sistem main kertak-kertakan ya. Saya kalau benar seperti itu, saya nggak suka itu. Intinya saya bilang tadi, kita punya ya kedudukan yang sama. Nanti juga kuasa hukumnya kalau mengerti titik persoalannya menyadari kok itu. Bukan mundur sendiri kan? Kan mereka katanya mau ketemu saya, katanya Farhad Abbas bagi-bagi uang, datanglah ke sini kan. Terus apakah ada gosip saya bagi-bagi uang? Saya salah. Siapa orang saya bagi? Udahlah, dan itu UMKM. Gini, ayo kita kumpul, kita sebut aja UMKM supaya kelihatan orang kasih. Jadi kesannya kita galak apa, jahat banget sama UMKM. Padahal bukan UMKM begitu. Begitu. Bukan, ya mereka itu iklan tapi ditipu dengan kedok investasi. Lu simpan 100, nanti dapat mobil. Kalau nggak dapat mobil pasti balik. Padahal perjanjiannya membeli slot ikan 3 bulan, 5 bulan. Ya kalau misalnya nggak dapat, kalau giliran nunggu melapor polisi dikasih mobil lo. Tapi yang lain korban kan, yang laporin dia kan mereka juga. Dibilang ditipu. Nah, tapi karena takut, nanti ini bagus. Ya udah di pengadilan ngaku, enggak ditipu, kita sikap kan. Nah begitu uangnya udah kembali ke ini nggak bayar, malah bikin lagi namanya cinta mimiles lagi. Giliran nggak mau bayar lagi, dibilang lah sama Andi. Dan ada rekaman semua, ambil aja uangnya buat mereka. Ini mereka ngerjain karena tergiur akan dapat uang 50 miliar. Padahal kan kalian tahu Elsa Sharif itu kan dibayar jasa lawyer, tidak mungkin dia menggelapkan. Pasti punya perhitungan bahwa ini jasa, ini pernyataannya. Kan ini yang mengatakan bukan uang UMKM, uang pribadi kan? Betul nggak?
Nah, harusnya kalau marah-marah tuh sama India. Begini ya, kita kembali tadi pada prinsip menjadi manusia yang ingin menggunakan pikiran yang jernih, hati yang jernih dalam rangka penyelesaian persoalan yang ada ini. Jadi kalau kita mau jujur, ya kita kumpul semuanya. Nah, terkait tentang tadi bagaimana siapa saja boleh ketemu siapa dan bagaimana, saya ingin katakan secara tegas di sini ya, baru selesai masalah ini apabila kumpul semua pihak. Apakah Mr. Sanjay juga harus ada, terus kemudian Bu Elsa juga, Pak Fidi, bahkan Bung FA sendiri harus juga hadir, termasuk juga tadi para perwakilan teman-teman UMKM, Andi Rivaldi, bahkan kami sebagai kuasa. Nah, baru bisa kita mencarikan jalan keluar yang baik apabila semua pihak itu berkumpul. Jadi kalau sudah mengumpul kan enak. Kalau salah satu pihak saja yang ketemu dengan pihak yang lain, itu masih banyak dalil nanti yang diberikan. Sesungguhnya justru jadi bola salju terus seperti itu deh. Makanya saya bilang tadi, hari ini kan masing-masing pihak Sanjay kan tadi mengakui bahwa hanya membangun hubungan hukumnya dengan kantor Bu Elsa Sharif. Nah, walaupun itu diperkenalkan oleh Pak Fidi Galenso. Nah, ini kan kita masing-masing pihak kan harus dipertemukan supaya mana yang benar seperti itu. Ini kan semua dalilnya tidak berkesesuaian semuanya itu loh. Nah, lalu kemudian nanti posisi Eva sendiri di mana? Nah, makanya ini kan terkait dengan tadi titipan 55 miliar itu kan harus dihitung secara global. Karena kan disebutkan 3 sosok nama kan seperti itu. Ada FA, terus kemudian ada ER, ada kemudian juga Pak Fidi segala macam. Ini kan kalau tidak diketemukan itu tidak akan ketemu, karena saya rasa di antara pihak ini kan ada sesuatu yang disepakati walaupun secara lisan, lalu kemudian ada juga sesuatu yang disembunyikan walaupun tidak bisa dibuka di ranah publik seperti itu ya, tentang penyelesaian proses hukum yang ada di 2019 di Polda Jatim seperti itu. Jadi saya rasa mereka sendiri secara internal harus duduk bersama untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Yang satu bilang, oh tidak, kerjaan belum selesai. Istilah bahasa pra-peradilannya juga tidak dikerjakan. Baru 2 kali juga mendampingi dalam proses penyidikan dan seterusnya. Ini kan jadi bola liar. Kalau memang kita menggunakan pikiran yang jernih tadi, asas tadi, musyawarah mufakat adalah sesuatu yang paling tinggi untuk kita junjung tinggi, maka semua pihak harus merasa terpanggil untuk duduk bersama untuk menyelesaikan polemik yang ada seperti ini gitu loh deh. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.